Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar mau men-sharing ilmu tentang membuat konfigurasi mikrotik dan hotspot serta login dengan voucher menggunakan aplikasi Micmon. Untuk alat dan bahan kita siapkan dulu kabel UTP, komputer atau laptop, terus akses point untuk internetnya, terus mikrotik, dan untuk bahan-bahannya kalian siapkan Winbox X64 dan aplikasi Micmon atau dari webnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Sebelum men-setting Micmon atau membuat vouchernya, kita buat dulu internet dari hotspot menggunakan aplikasi Winbox. Untuk tutorialnya langsung aja kita masuk dulu ke aplikasi Winbox. Kita refresh dulu. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung on-kan aja. Nah, di sini kan masih ada script dari user sebelumnya. Kita reset dulu agar semuanya bisa hilang. Dengan cara klik bagian sistem, lalu di bagian ini kalian klik yang reset configuration, lalu centang di bagian no default, dan selanjutnya di reset. Yes, kita tunggu. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan sama Ilham Fauzan. Oke, terus kita masuk lagi ke Winbox. Lalu kita refresh. Ini agak lama, jadi mohon bersabar aja. Terus lagi. Nah, sini tadi udah keluar. Nah, setelah itu kita klik saja ininya, lalu kita konekkan. Nah, di sini kita langsung buat interface-nya. Di bagian Ether 1 kita namakan saja sumber internet. Itu kita masuk ke wireless. Di wireless kita kasih sini, kita langsung bikin wifi. Interface nya kita klik, lalu kita aktifkan WLAN satunya, lalu kita klik 2 kali. Dan di bagian modal kalian pilih apa bridge, dan jangan lupa di SSID kalian ganti namanya. Rapnet, karena itu nama yang sangat keren. Kita selalu pakai Rapnet aja. Oke, kalau udah play dan di oke, kita langsung aja kita di bagian yang sudah kita, karena kita mau buat untuk IP address, maksudnya IP address untuk sumber internet, jadi kita arahkan interface-nya di sumber internet, lalu playkan saja dan di oke. Pastikan di statusnya itu bawah. Nah,
interface, kita arahkan ke Ether 2 yaitu PC dan diplaykan saja, lalu oke. Setelah itu kita bikin lagi Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I freaking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you Selanjutnya kita buat always DNS leave dulu. me? Why do Cara I, klik IP baby, why lalu do ke I DNS. love the touch Dia but isikan never love the servernya itu feeling? 8.8.8 dan di bawahnya 8.8.4.4 dan jangan lupa di bagian low remote kalian centang play dan untuk langkah selanjutnya kita buat root di bagian IP lalu klik root, lepaskan saja. Di bagian gateway kita mau pakai provider dari InHome, jadi kita isikan 192.168.1.1. lalu kalau udah di play dan dipastikan untuk bagian ini receiver ya, lalu oke. Dan langkah selanjutnya kita buat saluran internet. Untuk saluran internetnya kita pergi ke firewall, kita buat NAT dulu, lalu plus, dan di bagian action kalian pilih my square root, dan di bagian general di output interface nya kalian arahkan ke sumber internet, di play kan dan di oke. Untuk langkah selanjutnya kita klik DHCP server, kita buat DHCP server, ini diarahkan ke PC, next kan saja sampai selesai. Dan selanjutnya kita buat untuk pilihan satu. Kita buat hotspot, kita IP dulu lalu klik hotspot. Di bagian ini kalian klik server, lalu hotspot setup. Nah, di bagian hotspot interface arahkan saja ke WLAN 1. Jangan lupa kalian isikan untuk DNS-nya, dia isikan dengan nama portal smk.sch.id. Lalu di-netkan saja. Oke. Langkah selanjutnya kalian pergi ke server profile, lalu di bagian host yang ada tulisan portal SMK-nya kalian klik 2 kali. Di bagian login cokinya kalian dimatiin, lalu play dan di oke. Kalau udah di nonaktifnya tadi udah di checklist, kita pergi ke user profile, kita buat plus, dan ini diganti namanya Why do I, baby, why do I love the touch but never
memastikan bahwa internetnya udah tersambung. Ini kita pindahkan dulu yang ininya, yang tadinya di port 4 kita pindahkan ke port 2 karena jadi kita ini pindahkan ke port 2 ya. Lalu pastikan ininya internetnya sudah masuk, ada tanda kayak gini, kayak komputer kayak ini. Nah, kalau udah internetnya udah masuk dan kalian belum download Mikmonya, kita download dulu Mikmonya. Can't forget, but you're breaking down. Udah nyambung internetnya. Selanjutnya kita mau download Mikmon karena kita belum downloadnya. Kita pergi dulu ke browser, terserah kalian mau pakai browser apa aja. Kita pakai Google Chrome, lalu ketikkan saja Mikmon ini. Kita klik yang ini, lalu kita pakai Mikmon V3 aja karena bisa biar support ke microtik semuanya. Dan kalau udah kayak gini, kalian scrollkan saja sampai bawah, lalu ada tulisan download nih, Mon V3, klik linknya, udah scroll lagi. Berhubungan kita belum mendownload web servernya, kita jadi download yang bagian ini. Jika kalian udah download yang web server dari Mikmon V3 nya, jadi bisa kalian langsung download yang ini aja. Kita langsung download aja. Kalau udah kita open. Kita buka. Ini kalian bisa diekstrak dulu ke mana aja. Yang ininya aplikasi ya, jadi klik 2 kali, lalu tunggu. Pastiin ininya warnanya hijau, itu tanya ini bisa berhasil untuk langkah selanjutnya. Kalau udah langsung open Mikmon. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafli Maulana. Oke, langsung saja. Ini nama username-nya kita namakan Mikmon. Ini tulisannya kecil semua ya. Lalu passwordnya tuh 1 sampai 4. Kita login. Kita login dulu, login punya saya. Oh, login punya saya yang namanya Rafnet. Passwordnya 1 sampai 4. Login. Nah, di sini kita udah masuk ya kayak gini. Mikmonnya Kita delete dulu itu. Oke, udah, terus langsung Enter router. edit router. Nah, di sini nama sesionannya bebas. Yang penting nggak ada spasinya. IP mikrotiknya Kalian bisa ambil dari Winbox. Pergi ke IP, lalu pergi ke hotspot. Nah, di bagian yang ini kalian klik 2 kali. Nah, di sini akan ada hotspot address. Kalian disalin aja, lalu masukkan ke
Micmon tadi, lalu pastikan aja. Username-nya kita bikin di Micmon. Untuk username kita bikin dulu username-nya di aplikasi Winbox. Klik sistem, lalu scroll cari ke bawah dan cari yang user. Di bagian ini kalian pluskan saja karena kita mau buat lagi. Namanya terserah, bebas. Itu juga bisa gitu. Namanya Rafnet aja biar sama semua. Dan untuk grupnya kalian Grupnya pilih full. Lalu passwordnya bebas, yang penting kau ingat. Ini kau ingat. Ya. Baik. Nah, di sini udah kita buat ya. Lalu salinan Salinnya salinannya kita pastikan ke username. Untuk passwordnya tadi yang tidak. Di bagian ini kalian jangan di save dulu ya. Kita buat di bagian Micmon data dulu. Untuk hotspot name-nya kita samain aja. Lalu DNS name-nya kita ambil ke microbit lagi, yang klik ID, klik hotspot, terus masuk ke ini portal SMA. Di bagian DNS name kalian salingkan saja biar nggak usah ribet. Terus copy dan pastikan. Nah kalau udah kayak gini udah ya, di bawahnya nggak usah kalian setting lagi. Lalu Kita save, terus pin dulu. nah kalau di bagian pinnya udah ada tanda oke, jadi itu tandanya udah berhasil. Lalu dikonekkan saja. Nah tampilannya akan kayak gini. Jadi di bagian sini udah banyak fitur-fitur ya. Oke lanjut. Kita klik hotspot. Yang bisa profil dulu kita buat user profile, kita add-kan saja. Nah, di bagian name kalian mau buat yang berapa? hari. Misalkan saya mau buat 1 hari untuk 3.000. Terus ininya usernya. Untuk set user kalian mau yang nyambung itu berapa? Jadi ini buat satu aja, jadi kita klikkan satu. Untuk credit limit ini batas dari limitnya, diisikan saja. Untuk upload itu 512 dan untuk download 1 M. Dan untuk validity karena kita mau buat untuk 1 hari, jadi kita tuliskan saja 1 D. D-nya kecil. Jika kalian bingung untuk mengisi validity, di bagian sini udah ada keterangannya ya. Jadi kalian bisa nyontek aja di situ. Nah, untuk di bagian price RP ini untuk harga jualnya ya. Alat ini 3.000 kita tulis. Sama aja di bawahnya untuk keras. Nah, dan kalau udah di Sini ya udah. nah kalau udah dibuat, otomatis di bagian ini udah muncul ya. Mau buat satu lagi yang 1 jamnya. Ini kita buat contoh lagi untuk yang 1 jam 1.000 ya. Untuk settingannya sama aja sih. Untuk upload itu 512 dan untuk download Ya sama kayak tadi. validity kita berhubungan 1 jam, jadi 1 jam itu 60 menit, kita isikan 60 M.
di bagian ini kan udah muncul nih. Tadi kita buat yang pertama 1 hari 3.000 ya, dan yang kedua itu 1 jam 1.000. Jika kalian mau buat lagi bisa klikkan yang add. Kita berhubungan kita mau buat 2 aja, jadi udah. Untuk langkah selanjutnya kita pergi ke jalan ke ini yang generat aja. jangan klik yang bagian user list atau add user, kita langsung klikkan saja yang bagian generate ya. Klik generate. Nah, tidak berhubungan untuk kertas A4, jadi kita isikan dengan 44 kode ya. Iya. Untuk 44 kode. Terus servernya alin aja. Untuk server kita on. Nah, di bagian user mode ini berhubungan kita mau buat username dan passwordnya itu sama aja ya bang. Jadi kita pilih yang username password sama dengan password. Jika kalian mau buat username dan passwordnya itu beda kodenya, kalian pilih yang tadi yang atas. Oke. Dan di name link ini jumlah kodenya kita ambil yang 5 aja. Lalu versinya kosongin aja. Yang ini bebas kodenya mau. Ini karakter dari kodenya ya. Iya. Karakter dari kode kita pilih. Terus Dan profilnya yang nah 1 hari 3.000. ini kita mau buat dari untuk 1 hari yang 3.000 ya. Iya. Jadi profilnya kita arahkan ke 1 hari 3.000. Lalu kita proximity-nya nggak usah diisi. Ini kita kosongin aja, langsung di generate. Oke, tunggu. Nah, ini kan udah berhasil. Jadi kita buat selanjutnya. Nah, ini tanyanya udah berhasil, udah masuk. Buat lagi 1 lagi nya. Ini kita buat lagi untuk yang 1 jam. Kita samain aja. Yang 1 jam 1.000. Kayak kalau udah di general, kita tunggu ya. Nah, kita pergi dulu ke dashboard. Coba kita arahkan ke dashboard. Nah, di bagian yang hijau ini jumlah dari semua kode yang kita buat ya. Kita klikkan saja. Nah, Nih, udah ada ya, udah banyak. Dari mulai yang 1 jam dan yang di atas itu kita buat yang 1 hari. Kita contohkan saja. Misalkan kita mau memprintnya yang bagian 1 jam 1.000. Oke, kita klik small. Nah, di bagian ini udah banyak ya. ya udah banyak kode-kode. Udah banyak kode-kodenya. Tinggal kalian printkan saja. Jika kalian tidak punya alat printer, kita bisa savekan saja dengan format PDF. Lalu pokoknya kita simpan dengan format PDF. Lalu pergi ke tukang counter yang tukang fotokopi. Lalu kita minta dicetakkan dengan 1.000 atau 2.000 lah. Nah, kayak gini ya. Coba kita masuk lagi. Ini kan yang tadi yang satu jam ya. Kita buat dulu. Kita coba masukin untuk ininya. Pembelian nomornya dan Oh ya, jadi kita buat dulu untuk tampilan logonya. Jika kalian belum download, bisa kalian download aja. Pergi ke ini nih. Nah, tadi kan yang di sini. Yang tadi di sini. Kita klik yang ini. Lalu kita scrollkan saja. Ini di bagian ini udah banyak sih untuk tampilan login, tinggal kalian pilih aja.
ke HTML directory, ini kalian arahkan ke seperti yang tadi kalian paste. Nah, ini kan udah ada namanya nih. Nah, add. Jadi kalau udah di apply dan di oke. Selanjutnya kita coba ya. Kayak gini nih. Benar. Nah, ini ya. Bentar ya. Nanti ini kita coba masuknya. Kita cari dengan atas nama Rahmat. Bentar, sabar. Nah, sabar ya guys. Nah, ini. Masuk guys, masuk. Tampilannya kita add tab. Ini kan udah ada nih tampilan loginnya kayak gini, udah keren ya. Menarik. Bentar. Ini agak nggak fokus ya. Apa aja. Pokoknya kayak gini. Lalu di bagian ini kan ada 3 nih, voucher, member. Nah, berhubungan kita pakai yang voucher, jadi ini kita kan isikan dengan voucher yang tadi ya. Yang ini Nah, yang ini Kita bebas mau yang mana? ini kita ambil kodenya XDY 33. Ini buat yang 60 menit atau 1 jam. Kalau udah masukin, kalian login aja. Coba udah masuk guys, ini kayak gini. Udah gitu. Oke ya teman-teman, itu saja tutorial dengan cara membuat voucher BP dan merubah tampilan login menggunakan aplikasi Mipon. Segitu saja dari saya Hanis Fahmi. Saya Lampojan. Saya Raffi Maulana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.